الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyiati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa khatib akan berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa adalah bekal yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah taala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 70 tahun lebih Indonesia merdeka menjadi negara yang bebas. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di antara kita orang-orang Islam yang mana masih menjadi budak hawa nafsunya. Secara fisiknya merdeka tetapi menjadi hamba bagi nafsunya.
apa yang dikatakan nafsunya dia ikuti. Nggak peduli itu halal, haram, sikat aja. Dan memang Rasulullah SAW menyatakan sifatnya manusia, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahab." Sekiranya kalau anak Adam, kita ini manusia, punya satu lembah emas. Ini perumpamaan yang tinggi sekali, bukan satu lembah kambing, bukan. Tapi emas. Oh, itu udah kaya banget nih. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Pasti dia mau punya 2 lembah, punya 2 lagi. Sekarang aja udah kelihatan, kalau punya mobil 1 pengen mobil 2. Punya motor 1 nambah lagi. Ya. Ini Rasulullah perumpamaan. Kata Rasulullah, tidak akan bisa mencukupi hamba itu kecuali tanah. Maksudnya apa? Nggak cukup dengan harta yang banyak walaupun udah kaya sekaya-kayanya, kecuali dia meninggal, ya, mati. Kita lihat orang-orang yang korupsi itu banyak orang kaya, tapi masih korupsi juga. Diperbudak oleh hawa nafsu, pengen tambah kaya, tambah uang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai orang yang cerdas, ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis atau al-aqil, ya, orang yang berakal. Man dana nafsahu ay ja'alahu dani'ah muti'atan lillah. Yang menjadikan dirinya, ya, tunduk kepada perintah Allah. Orang yang cerdas menjadikan dirinya membawa nafsunya ini bukan semaunya, tapi tunduk kepada perintah Allah. Sebetulnya sih kepengen, ya. Ada orang kadang-kadang ibu-ibu ngidam aneh. Ngidamnya mangga colongan, nauzubillah. Nah, ini kan aneh, ya kan? Kalau diturutin ini kan hawa nafsunya. Maka nafsu ini harus harus ditundukkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesudah kematian dia. Perkara sesudah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Sedangkan wal ajizu, orang yang lemah yang tidak dapat menundukkan nafsunya untuk taat pada Allah adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dirinya ini diikutkan kepada hawa nafsunya aja. Apa yang dia pengen udah, nafsunya pengen ini udah. Enggak peduli ini halal haram. Yang penting dia pengen disikat semuanya. Apalagi kalau punya kekuatan, kekuasaan. Wa tamanna 'ala Allah, dia berangan-angan masuk surga, dapat ampunan Allah, tapi enggak pernah beramal soleh. Maunya hidup enak, enggak pernah ibadah, mati masuk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di antara kita yang begini, ya, di rakyat masyarakat Indonesia. Dari hadis ini ada satu tamsil. Ini tamsil, bukan cerita beneran. Di satu kerajaan, seorang raja memberikan pengumuman kepada rakyatnya, "Rakyatku sekalian, saya menawarkan siapa yang mau jadi raja selama 5 tahun. Terserah dia 5 tahun itu mau ngapain aja. Tapi setelah 5 tahun akan dibuang ke hutan rimba yang banyak binatang buas." Maka di antara masyarakat itu ada yang takut dan juga ada yang berani. Akhirnya mendaftarlah satu orang, ya. Dan dia ketika itu resmi jadi raja untuk 5 tahun. Karena orang ini memikirkan cuma kesenangannya aja, maka selama dia jadi raja dari tahun pertama sampai kedua, ketiga dan seterusnya itu hanya kesenangan aja, foya-foya, minum-minuman, wanita dan sebagainya. Negara nggak diurus. Tidak terasa dia menikmati fasilitas kerajaan, 3 tahun berlalu, nggak terasa.
masuk tahun keempat, maka dia mulai gelisah. Dia mulai gelisah, kalau selesai tahun kelima saya akan dibuang ke hutan. Ngeri bener. Bagaimana nasibnya? Akhirnya kebahagiaan, kesenangan yang dia rasakan 3 tahun, pada tahun keempat udah mulai berkurang. Tahun kelima tambah gelisah lagi, nggak bisa tidur, tambah sakit penyakit, dan akhirnya tahun 5 selesai dia dibuang ke hutan dalam keadaan sakit-sakit, nggak tahu nasibnya bagaimana. Kemudian setelah itu selesai, maka raja ngasih lagi pengumuman kepada rakyatnya, siapa yang mau jadi raja lagi nih 5 tahun. Syaratnya, ketentuannya dia akan dibuang setelah itu ke hutan. Maka ada orang yang menyanggupi lagi. Orang ini cerdas, ya, lebih cerdas daripada orang yang pertama. Ketika dia menjabat jadi raja, maka dia memikirkan kehidupan dia setelah 5 tahun. Bahasanya wa amila lima ba'dal maut, ya. Maka dia kirim tentara dia kirim tentara ke hutan rimba itu untuk menebang pohon-pohon agar hutannya tidak menjadi lebat, tidak serem lagi. Dan dikirim orang-orang untuk menangkap binatang-binatang buas, dikandangin. Maka misi tahun pertama selesai, hutannya udah nggak serem lagi, binatang buas udah dikandang-kandangin. Kemudian tahun kedua dia tidak senang-senang, ya. Dia kirim lagi tukang-tukang bangunan untuk membangun rumah istana yang indah dan lebih indah dari yang ditempati. Ya, maka berlangsunglah pembangunan setahun dan 2 tahunan kurang lebih. Setelah 2 tahun selesai, tahun kedua, ketiga, jadilah bangunan yang indah, megah, mewah, ya. Melebihi indahnya istana yang ditempati. Maka di tahun keempat dia mulai mengirim barang-barang, ya, barang-barang ke istananya yang akan ditempati nanti. Tahun kelima udah selesai semuanya, udah nggak sabar dia. Kapan saya ini dilengserkan ini? Ketika tahun 5 selesai, dia dengan senang hati keluar dari kerajaan kepada kerajaan yang lebih indah lagi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 orang ini bertolak belakang. Kalau yang satu tadi senang-senang, pas mau mati dia ketakutan, takut mati. Sedangkan orang yang kedua, dia susah dulu, tetapi ketika akan selesai jabatannya, dia udah nggak sabar lagi. Ibarat kata, kalau orang udah banyak amal solehnya mah, udah rindu kapan saya mati ini, ya, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita orang Islam yang mikirin dunia doang. Apa yang yang diinginin oleh nafsunya ya udah dikerjain. Males terus, kagak pernah ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kebesaran Allah, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dirinya ditahan dari segala hawa nafsu. Enggak semua keinginan yang diinginkan itu dikabulin, ya. Ditundukkan nafsunya ini. Kalau kata dalam syariat ini nggak boleh, ya kagak. Ya. Pengen mangga colongan, jangan, itu dilarang oleh syariat. Mendingan beli aja, gitu. Walaupun istrinya nangis-nangis, gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Maka sebetulnya syarat untuk masuk surga gampang, ya. Tekan hawa nafsu, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kan susah orang, ya. Nafsunya aja yang digedein, ya. Maunya senang-senang di dunia, di akhirat mau masuk surga, kagak mau susah-susah ibadah.
tidur, ya. Tidur udah tua, ya, masih aja bangun kesiangan jam 6 pagi. Ya, padahal udah 60 tahun tidur terus. Azan, dengar azan masih aja selimutan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tekan hawa nafsu, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita tahu yang mana yang halal, yang haram, yang mana yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu belajar menuntut ilmu. Sering terjadi seorang itu melakukan dosa, dia nggak tahu itu dosa. Karena apa? Karena kebodohan dia, nggak belajar. Ya. Dalam seminggu kerja terus, ya. Majelis taklim nggak pernah duduk. Tapi kalau majelis online, TV hadir terus, sampai ketiduran depan TV. Bukan dia yang nonton TV, TV nontonin dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menghilangkan kebodohan perlu menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu. Seenggak-enggaknya seminggu sekali. Khutbah Jumat cuma tausiah doang. Ya, kadang-kadang duduk khutbah Jumat baru 5 menit udah gelap. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita ngerti hukum-hukum agama, tidak terjerumus ke dalam kesalahan, maka kita menuntut ilmu agama. Alhamdulillah di masjid ini ada pengajian setiap pekannya. Nah, kita hadir, ya. Atau di masjid hadirin sekalian ada pengajian-pengajian, maka hadir, ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ibadah kita, ya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa kita ini. Ketika satu orang beribadah, beramal soleh, maka amal soleh itu akan diangkat oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah akan mengangkat amal hamba itu. Kalau amal itu baik, maka amalnya berupa cahaya putih terang benderang. Diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, diterima, kemudian dikembalikan lagi ke dunia, ke bumi ini berupa rahmat dan kebaikan. Hujan yang menyuburkan, matahari yang menghangatkan. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika amal yang salah, amal buruk, maksiat dikerjakan oleh seorang hamba, maka amalnya itu juga akan diangkat oleh malaikat, mau dilaporin, tapi bukan terang benderang, berupa gelap. Diangkat oleh malaikat, kemudian dikembalikan lagi ke dunia berupa bencana. Hujan yang harusnya membasahi bumi, menyuburkan tanaman, akhirnya terjadi banjir. Matahari yang tadinya harusnya menghangatkan malah menjadi malapetaka, kebakaran di hutan dan sebagainya. Maka jangan kita beranggapan amal soleh tidak ada ngaruhnya terhadap kehidupan kita di dunia. Sebetulnya amal kita ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kita sering dengar, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah perbaiki kehidupan kita. Negara kita ini Allah perbaiki, syaratnya adalah beramal soleh. Mari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk di masa seperti ini bukannya tambah kendor ibadahnya, tapi tambah kencang ibadahnya. Salat berjamaah kita tingkatkan, ya, walaupun prokes dan sebagainya, jangan ada alasan corona, ya, masih dibolehkan salat berjamaah. Ramaikan salat berjamaah, terutama subuh berjamaah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma kshifil bala an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i man amana bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum